Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel ini dan terima kasih udah klik video ini. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian selalu memulai hari dengan penuh rasa syukur dan semangat ya. Siapa nih yang sering kali melewatkan sarapan pagi? Hayo ngacung. Ternyata sarapan pagi memiliki banyak sekali manfaat penting bagi tubuh, mulai dari memenuhi kebutuhan nutrisi hingga meningkatkan fungsi otak. Rasanya sangat sayang sekali ketika kita melewatkannya. Dan di video kali ini saya akan membahas manfaat sarapan pagi bagi tubuh dan dampak buruk ketika melewatkannya. Simak terus videonya ya. Sarapan dilakukan dengan mengonsumsi makanan di pagi hari. Para ahli nutrisi menyatakan bahwa sarapan yang sehat adalah kunci memulai hari, terutama dapat membuat seseorang bisa berpikir dan bekerja lebih baik. Namun, masih banyak orang yang melewatkannya dan langsung mengonsumsi makanan di siang hari. Padahal, banyak penelitian menjelaskan manfaat pentingnya sarapan bagi tubuh. Inilah manfaat sarapan pagi bagi tubuh yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. 1. Sebagai sumber energi untuk menjalani aktivitas. Karbohidrat yang kita makan saat sarapan akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Selama kita tidur, tubuh pun berpuasa dan kadar glukosa dapat turun. Ketika pagi hari datang, tubuh membutuhkan asupan energi untuk membuat tubuh tetap fit dan tidak cepat lelah. Tanpa adanya karbohidrat, tubuh tidak bisa mendapatkan asupan glukosa yang cukup, sehingga tubuh akan melemah. Dengan mengonsumsi makanan sehat saat sarapan, kadar glukosa akan kembali normal sehingga metabolisme tubuh akan siap untuk menjalani hari. 2. Memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Mengonsumsi sarapan pagi yang sehat akan membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya seperti folat, kalsium, zat besi, vitamin B, hingga serat. Faktanya, orang-orang yang rutin sarapan pagi akan lebih mudah memenuhi kebutuhan nutrisinya dibandingkan mereka yang jarang sarapan. Mengonsumsi protein saat sarapan akan membantu perut tetap kenyang hingga jam makan siang. Para ahli merekomendasikan untuk mengonsumsi protein dan karbohidrat sebagai menu makanan di pagi hari. 3. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Orang-orang yang rutin sarapan pagi dengan makanan sehat akan terhindar dari risiko obesitas. Sebab sarapan pagi dapat mencegah fluktuasi kadar gula darah besar-besaran dan menghindari rasa lapar yang berlebihan. Selain itu, sarapan pagi dipercaya dapat membantu Anda menghindari nafsu makan berlebih sehingga Anda tidak akan mengonsumsi camilan yang berlebihan. Pada tahun 2017, sebuah ulasan di jurnal Circulation menemukan data yang menunjukkan hubungan antara melewatkan sarapan pagi dan kelebihan berat badan. Yaitu saat seseorang tidak sarapan di pagi hari, maka dia akan cenderung untuk makan berlebihan di siang hari atau memilih makanan yang tidak sehat. 4. Meningkatkan fungsi otak. Sarapan pagi bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan daya ingat. Beberapa riset juga sudah membuktikan mereka yang jarang sarapan pagi cenderung sulit untuk berkonsentrasi, fokus dan melemahnya daya ingat saat bekerja atau belajar. Kondisi ini akan membuat pekerjaan harian kita terasa lebih berat tentunya. Hal ini terjadi akibat otak tidak mendapatkan glukosa yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Anak sekolah yang tidak sarapan pagi akan merasa sulit untuk mencerna pelajaran dan merasa cepat lelah. Bahkan mereka juga cenderung mudah marah. Ditambah lagi, menurut sebuah penelitian, anak kecil dan remaja yang rutin sarapan pagi mengalami peningkatan performa akademis dibandingkan mereka yang tidak sarapan. 5. Mencegah datangnya penyakit. Jangan salah ya teman-teman. Salah satu alasan pentingnya sarapan pagi adalah mencegah datangnya penyakit. Para ahli percaya orang yang lebih rutin sarapan pagi akan terhindar dari penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, mereka yang rutin sarapan pagi dengan makanan sehat juga terhindar dari penyakit jantung.
Pada tahun 2017, Journal of American College of Cardiology melaporkan bahwa orang yang melewatkan sarapan pagi lebih cenderung mengalami aterosklerosis atau penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dinding arteri. Saat itulah arteri bisa menyempit dan mengeras karena penumpukan plak yang bisa memicu serangan jantung dan stroke. Ciri penderita aterosklerosis adalah cenderung memiliki lingkar pinggang yang lebih besar, lebih berat, dan memiliki tekanan darah dan kadar kolesterol yang lebih tinggi. Jika seseorang tidak sarapan pagi, maka bisa berakibat terhadap pola makan yang berlebihan dan mendorong obesitas serta kolesterol tinggi. 6. Menjaga pola makan agar tetap sehat. Orang-orang yang rutin sarapan pagi dianggap memiliki pola makan yang lebih sehat dibandingkan mereka yang jarang sarapan pagi. Sebab, orang yang sarapan pagi akan terhindar dari camilan yang tidak sehat. Sebuah riset juga menyatakan, anak-anak yang jarang sarapan lebih cenderung memilih makanan yang tidak sehat atau tidak bernutrisi. 7. Mengendalikan gula darah. Manfaat sarapan pagi secara rutin salah satunya adalah membantu mengendalikan gula darah. Bagi orang dengan kadar gula darah yang normal, sarapan dapat membantu menghindari resisten sel terhadap insulin atau yang menjadi pemicu diabetes melitus. Selain itu, penurunan dan lonjakan gula darah juga dapat mempengaruhi suasana hati, membuat seseorang menjadi gugup atau pemarah. Penderita diabetes juga disarankan untuk tetap mengonsumsi sarapan pagi, karena penderita diabetes yang melewatkan kebiasaan sehat ini akan beresiko mengalami hipoglikemia, kondisi di mana kadar gula darah sangat rendah. Gejalanya mulai dari pusing, pandangan mata kabur, berdebar, berkunang-kunang, pingsan sampai dengan koma. Padatnya aktivitas di pagi hari mungkin membuat kita sering mengabaikan sarapan. Jika terus dilakukan, hal ini bisa mengganggu kesehatan. Berikut bahaya jangka panjang jika kita melewatkan sarapan pagi. 1. Berpotensi menyebabkan resiko serangan jantung. Sebuah riset yang diikuti oleh 26.000 partisipan berusia 45 hingga 82 tahun membuktikan pria yang tidak sarapan pagi lebih beresiko terserang penyakit jantung koroner sebanyak 27%. Riset ini berlangsung selama 16 tahun, di mana para peneliti mencoba menganalisis kebiasaan makan, termasuk sarapan, pada peserta penelitian. Dan menurut sebuah riset dari Universitas Harvard, melewatkan sarapan pagi bisa meningkatkan faktor resiko serangan jantung seperti obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. 2. Mengganggu fungsi otak. Sebuah penelitian berusaha untuk membuktikan efek tidak sarapan pagi terhadap fungsi otak manusia. Para peserta penelitian yang terbagi dalam 2 grup diminta untuk sarapan pagi. Sebagian dari partisipan ini juga diminta untuk tidak makan di pagi hari. Para peneliti menemukan peserta penelitian yang sarapan pagi lebih mampu menjawab soal-soal ujian dibandingkan mereka yang tidak sarapan. Dampak melewatkan sarapan bisa membuat kita jadi tidak produktif dan sulit berkonsentrasi. Pasalnya, tubuh, terutama otak, tidak memiliki bahan bakar untuk beraktivitas atau bekerja bila tidak sarapan. Ingat, otak membutuhkan glukosa agar berfungsi optimal. Anak-anak yang tidak makan di pagi hari akan sulit untuk berkonsentrasi, lebih cepat lelah dan rewel di sekolah. Akibatnya, nilai pelajaran mereka cenderung lebih rendah dibandingkan anak-anak yang rutin sarapan. 3. Memicu kenaikan berat badan. Salah satu dampak buruk melewatkan sarapan adalah kenaikan berat badan. Orang yang tidak sarapan cenderung merasa lebih lapar di siang hari, dan ini bisa membuat seseorang makan siang berlebihan. Semakin tinggi rasa lapar, semakin tinggi jumlah makanan yang dikonsumsi. Selain itu, melewatkan sarapan akan menambah keinginan akan makanan manis dan berlemak. Kebiasaan melewatkan sarapan secara terus-menerus pada akhirnya akan menyebabkan penambahan berat badan.
Pada umumnya, manusia akan makan sebanyak 3 kali dalam sehari. Ketika kamu melewatkan salah satunya, otomatis asupan kalori secara keseluruhan juga semakin berkurang. Melewatkan sarapan bukan merupakan cara yang ideal untuk membantu menurunkan berat badan, sebab hal ini bisa menyebabkan tubuh kamu menjadi mudah lelah dan lesu. 4. Menyebabkan migrain. Rendahnya gula darah ketika tidak sarapan bisa memicu migrain dan sakit kepala. Kekurangan bahan bakar seperti glukosa ke otak akan menyebabkan penurunan fungsi sel-sel otak. Ini bisa menyebabkan gejala sakit kepala dan pusing. Sakit kepala atau migrain menjadi cara tubuh berkomunikasi untuk mendapatkan asupan energi yang cukup. 5. Mempengaruhi metabolisme tubuh. Sarapan merupakan waktu yang tepat untuk memasukkan nutrisi yang sangat dibutuhkan, termasuk serat dan vitamin yang membantu tubuh menjalani hari-harinya. Sarapan penting untuk meningkatkan metabolisme, dan sarapan adalah asupan nutrisi pertama setelah tubuh beristirahat sekitar 8 jam. Melewatkan sarapan akan semakin mengurangi kemauan tubuh untuk membakar kalori. Jika tidak ada makanan yang bisa diproses di dalam perut pada pagi hari, maka tubuh juga akan berhenti bekerja untuk menghemat energi. Tubuh akan menjadi lemas karena tidak ada kalori yang dibakar. Hal ini tentu akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. 6. Tingkat keasaman tubuh meningkat. Tidak sarapan pagi dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. Tubuh dimekanisasi untuk melepaskan asam di perut untuk pencernaan saat tubuh merasa lapar dan membutuhkan bahan bakar. Jika asam ini tidak memproses makanan, asam ini akan naik ke perut, saluran makanan, dan jantung. Kondisi ini kerap disebut dengan GERD. 7. Menyebabkan bau mulut. Bau mulut atau halitosis akan bertambah buruk ketika melewatkan sarapan. Ini karena tidak ada yang bisa menetralkan bau mulut di pagi hari jika seseorang tidak makan sesuatu. Sarapan pagi merangsang produksi air liur dan membantu membersihkan mulut dari bakteri. Melewatkan sarapan memastikan bakteri penyebab bau terus berkembang di mulut. 8. Menurunnya kekebalan tubuh. Ketika melewatkan sarapan, kekebalan tubuh bisa menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan peradangan kronis dan berpotensi meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan obesitas. Melewatkan sarapan bisa memicu kerusakan sel. Pola makan teratur bisa menjaga kesehatan tingkat sel kekebalan yang melawan infeksi dan meningkatkan aksi sel T dalam tubuh. 9. Meningkatnya hormon kortisol. Menurut studi pada 2014 dari University of California menunjukkan wanita yang melewatkan sarapan memiliki kadar kortisol atau hormon stres yang lebih tinggi selama berbagai tes sepanjang hari dibandingkan dengan wanita yang sarapan. Selain itu, wanita yang melewatkan sarapan juga memiliki hasil tekanan darah yang lebih tinggi. Tips dan menu sarapan pagi yang sehat. Manfaat sarapan pagi tentu tergantung dari asupan yang kita nikmati. Kita harus menikmati asupan yang kaya gizi hingga memberikan manfaat yang maksimal bagi tubuh. Berikut adalah tipsnya. Pertama, sarapan dengan makanan yang rendah lemak. Hindari makanan daging berlemak tinggi saat sarapan. Kedua, makanan tinggi protein. Konsumsi telur dan susu sangat baik untuk sarapan. Yang ketiga, makanan kaya serat. Sayuran dan buah-buahan sangat baik untuk sarapan. Dan yang keempat, hindari makan terlalu banyak. Jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi saat sarapan pagi yaitu susu, telur, roti, sayuran, dan sedikit nasi. Contoh menu sarapan pagi hari yang sehat yaitu 1. Omelet sayuran dengan sehelai roti gandum panggang. 2. Smoothie buah dengan yogurt rendah lemak. 3. Sereal gandum utuh.
buah segar ditambah susu rendah lemak. 4. Yogurt rendah lemak dengan buah segar. 5. Telur rebus dan buah pisang. Kandungan makanan yang kita makan saat pagi hari akan mengawali hidup sehat kita dan energi untuk menjalani berbagai aktivitas di siang hingga malam hari. Berbagai bahaya tidak sarapan tadi diharapkan menjadi pengingat bahwa pentingnya sarapan pagi tidak boleh diremehkan. Bagi kalian yang selama ini masih menyepelekannya, mulailah rutin mengonsumsi sarapan pagi, tentunya dengan menu makanan yang sehat dan bergizi seimbang, karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Inilah manfaat sarapan, dampak buruk ketika melewatkan sarapan, dan menu sehat untuk sarapan pagi. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Mulailah hidup sehat dan jangan lupa tetap bersyukur dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.